Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan Allah kesehatan dan fasilitas untuk bisa melaksanakan perkuliahan secara daring. Dan kali ini kita akan belajar masih dalam lingkup descriptive statistics. Nah, di sini pada hari ini kita akan belajar apa itu importance performance analysis. Outcome dari materi ini adalah yang pertama, tahu contoh IPA ini dipakai di bidang apa, contohnya digunakan untuk apa gitu. Kemudian yang kedua, dapat mengelola data mentah, dapat mengelola raw data untuk menjadi siap olah dalam nanti membuat diagram IPA. Kemudian yang ketiga adalah dapat membuat diagram IPA. Dan yang keempat adalah mampu menjelaskan maksud dari diagram IPA. Nah, ini menjadi acuan dari teman-teman belajar. Setelah belajar ini sudah bisa belum menjelaskan contoh penggunaan analisis IPA di bidang yang umum ataupun khusus di bidang ekonomi Islam. Kemudian sudah bisa belum mengelola raw data menjadi yang siap olah ke IPA menggunakan Excel. Kemudian yang ketiga, bisa belum membuat diagram IPA. Diagram IPA nanti bentuknya adalah kotak, kemudian ada garis seperti ini gitu, nanti ada titik-titik skaternya menggunakan Excel. Kemudian sudah bisa belum menjelaskan diagram yang nomor 3 ini menjadi kalimat yang mudah dimengerti oleh orang awam gitu. Oke, sebelum belajar silahkan berdoa masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Nah, kalau kita browsing di Google nanti keluarnya seperti ini. Yang paling atas, important performance analysis adalah pendekatan kuantitatif untuk mengukur bagaimana apa yang orang rasakan tentang suatu karakteristik. Jadi nanti ada penting atau tidak suatu karakteristik dan performance ini sudah bagus atau belum. Misalnya teman-teman merasakan fasilitas di FIAI. Fasilitas toilet, tentang fasilitas toilet begitu ya. Nah, toilet ini ada cermin. Ini salah satu, nanti banyak pertanyaan kuesionernya banyak, salah satunya tentang cermin. Cermin ini menurut teman-teman itu penting atau tidak? Nanti milih skor 1, 2, 3, 4, 5. 5 ini paling penting. Sangat penting. 1 ini sangat tidak penting. Lalu tentang cermin ini selain penting atau enggak juga sudah oke belum, sudah bersih belum, sudah bagus belum. Nanti ini juga skornya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nanti tadi contohnya saya ulangi, misalnya di FIAI, mahasiswa merasakan bagaimanakah toilet itu nanti dalamnya ada banyak kan, ada cermin, ada kebersihan, ada air dan sebagainya. Misalnya yang bagian cermin ini penting nggak sih menurut teman-teman kalau di kamar mandi? Oh, sangat penting. Nanti respondennya milih angka 5. Lalu sudah bagus belum cerminnya? Setengah sih, lumayan lah nomor 3 gitu misalnya. Jadi nanti setiap atribut di toilet itu akan dinilai penting atau tidaknya dan sudah oke atau belum. Nah, itu intinya di analisis IPA. Jadi ini biasa digunakan untuk berbagai bidang, biasa digunakan di bidang jasa untuk mengukur kepuasan pelanggan. Lalu ada 2 dimensi, yaitu dimensi kinerja. Kinerja ini sudah oke belum, sudah bagus belum, dan tingkat pentingnya. Kadang-kadang itu sudah bagus tapi sebenarnya nggak penting gitu. Misalnya di toilet ada gambar ada lukisannya udah bagus gitu ya. Tapi sebenarnya menurut mahasiswa tuh ini nggak penting banget sih, malah apaan coba, nggak meaning gitu. Nah, berarti lukisan ini tuh nggak perlu sebenarnya. Kita bisa alihkan sumber daya uang untuk beli lukisan untuk hal yang lain, untuk hal-hal yang mungkin sebenarnya penting tapi belum bagus. Nah, gitu. Indikator yang banyak digunakan adalah indikator service quality. Ini ada dalam
ini ada namanya nanti indikator serve qual, itu ada 5 dimensi: tangible, reliability, assurance, responsiveness. Dan ini contohnya. Ini contoh serve qual item yang akan diukur kalau kita analisis IPA dan di bidang bank. Jadi ini ngukur bagaimana kepuasan dan sudah bagus atau belum gitu, yang apa yang dirasakan nasabah terhadap apa yang ada di suatu bank. Dan dimensinya tadi menurut dimensi serve qual ini ada 5. Tangible, misalnya yang pertama, bank memiliki peralatan yang dapat diakses dengan mudah serta up to date. Lalu yang kedua, pegawai bank itu berpakaian dengan baik. Nah, misalnya ini ada orang-orang yang berpakaian dengan baik ini nggak penting banget sih gitu, tapi dia kinerjanya bagus. Berarti nanti yang tentang pakaian baik ini udahlah nggak usah ditingkatkan lagi. Mereka sudah berpikir ini baik dan sebenarnya nggak terlalu penting kok gitu. Jadi sumber dayanya, tenaganya bisa dialihkan untuk hal-hal yang lain. Misalnya responsiveness, rapidity in service delivery, kecepatan dalam jasa dalam memberikan jasa gitu ya. Misalnya ini kurang, padahal ini sangat penting. Misalnya sangat penting tapi kurang baik kinerjanya. Nah, berarti manajer bank itu bisa mengalihkan untuk karyawannya ini lebih ke responsiveness, itu ditingkatkan dong dalam hal well dressed ini, udahlah nggak usah kita tambahin lagi, atau mereka udah berpikir itu bagus dan nggak terlalu penting. Justru yang ini nih yang penting, dia tuh sangat penting menurut mereka, tapi kok kurang baik ya menurut mereka kinerjanya. Nah, begitu contohnya. Oke, kemudian ada beberapa studi yang yang saya tampilkan di sini, ada 3, yaitu yang pertama studi oleh Abdu 2018 ini menganalisis bagaimana pelanggan bank Islam di negara Mauritius. Nah, di sini ada 136 kuesioner. Target sampelnya 1384, tapi hanya didapatkan 136. Jadi memang saat memberikan kuesioner itu jangan dipas sama target kita, karena pasti ada non-response kan dari responden. Itu ada aja yang nggak mau ngisi, ada aja yang kuesioner yang nggak lengkap, jadi harus dilebihin. Ini contohnya dari 384 target yang bisa diolah hanya 136 gitu. Nah, kemudian manfaatnya penelitian ini nanti adalah bisa mengidentifikasi apa sih faktor kualitas jasa yang Bank Islam ini bisa jadikan strategi untuk mendapatkan pelanggan yang lebih banyak lagi dengan meningkatkan dimensi-dimensi di antara tadi itu. Dimensi apa nih yang harus ditingkatkan biar pelanggan ini lebih loyal atau bisa menarik pelanggan yang lain karena ada omongan dari pelanggan yang sudah merasa puas. Nah, kemudian ini contoh bentuk statistik deskriptif. Jadi kalau kita penelitian pasti ada demografi respondennya ya, di awal profil respondennya seperti apa. Jadi hal semacam gender, kemudian usia, pendidikan, ini hal-hal yang umum kita perlu catat gitu. Jadi kuesioner itu nggak cuma inti pertanyaan penelitian, tapi juga hal-hal seperti ini ya, demografis respondennya. Lalu ada pekerjaan dan tingkat pendapatan. Salah satu contoh meringkas data mentah menjadi suatu tabel seperti ini. Bisa dengan diagram pie chart gitu ya, atau dengan tabel seperti ini jauh. Kalau di paper itu biasanya memang seperti ini. Satu tabel untuk semua karakter gitu. Kalau deskripsi sih biasanya dipisah-pisah. Gender sendiri, nanti ada tabel, ada pie chart. Terus age group sendiri, subbabnya sendiri dibedakan biar banyak gitu kan. Tapi kalau di jurnal karena keterbatasan penulisan halaman harus sekian halaman, maka disingkat, maka lebih efektif memberikan informasinya semacam ini. Jadi langsung dalam satu tabel dan tidak dalam bentuk gambar-gambar pie chart ataupun bar chart.
Nah, ini adalah itemnya tadi, dimensi ada tangibility, reliability. Tadi ada 16 pertanyaan gitu ya. Sini ada 16 pertanyaan di kuesioner, kemudian nanti akan diplotkan. Ini namanya diagram IPA-nya itu. Ada 1, 2, 3 sampai 16, pasti ada di sini semua. Jadi teman-teman, titik-titik di sini mencerminkan berapakah banyak item yang ditanyakan ke responden gitu. Dan masing-masing item ini ditanyakan bagaimana pentingnya, penting atau enggak, dan sudah baik atau belum. Makanya di sini muncul diagram importance. Jadi yang sumbu horizontal di sini adalah importance, penting atau enggak. Kemudian yang performance di sini di sumbu vertikal. Nah, nanti beda paper bisa jadi nih kebalik sumbunya. Importance-nya bisa jadi di yang vertikal, performance-nya bisa di yang di horizontal, begitu. Tapi kita harus pahami konsepnya, jadi nanti nggak bingung. Oke, jadi yang pertama tadi boleh dipindah gitu ya, berpindah ininya. Performance-nya menjadi sumbu horizontal, it's okay, yang penting ada sumbernya. Kemudian di sini titik-titiknya di sini adalah jumlah item yang ditanyakan ke responden. Nah, nanti ada garis pemisah di sini. Ini yang menjadikan dia kuadran-kuadran. Kuadran yang paling atas, kanan atas di sini keep up. Ini kurang nih. Keep up the good work. Kenapa ini keep up? Keep up maksudnya tetap gitu ya. Pertahankan gitu maksudnya. Pertahankan. Kalau teman-teman lihat di sini importance-nya dia di Nah, importance ini kan di sini, ini kan low. Ini dari rendah ke tinggi. Terus jadi semakin kanan semakin tinggi. Kemudian importance-nya juga dari low ke high. Jadi semakin ke atas semakin tinggi. Maka yang di kuadran sebelah sini ini dia importance-nya kan tinggi dan performance-nya juga tinggi. Maka dia dipertahankan. Dia itu penting dan juga sudah bagus. Nah, kemudian di sini ada low priority. Kenapa? Karena di sini importance-nya itu rendah, jadi nggak penting gitu, dan performance-nya juga rendah dan nggak penting gitu, masalahnya nggak penting kan. Kalau yang ini concentrate here, kuadran yang di sebelah sini, ini kita fokus ke sini perbaikannya, prioritas. Kenapa? Karena di sini dia importance-nya itu kan tinggi nih, penting gitu kan, tapi performance-nya masih rendah. Jadi tadi misalnya misalnya cermin penting banget tetapi masih jelek cerminnya dalam hal misalnya ukurannya atau kebersihannya gitu, masih rendah. Jadi kita concentrate here. Nah, ini contohnya nomor 1. The bank has up to date and easily accessible equipment. Berarti ini peralatannya ini perlu di up to date kan dan lebih bisa diakses oleh nasabah karena dia penting tapi kinerjanya masih rendah gitu. Lalu di sini ada possible overkill, ini berlebihan, sumber dayanya bisa kita alihkan untuk hal yang lain, untuk hal yang concentrate here di sini. Nomor 15 ini misalnya pegawai bank memberikan perhatian secara individu. Nah, ini nggak terlalu penting, tapi dia performance-nya bagus gitu. Jadi nasabah bank ini sudah merasakan bahwa mereka mendapatkan individual attention dari bank employees gitu, bagus. Tetapi sebenarnya ini nggak penting. Nah, jadi ini udahlah, nggak usah ke sini gitu. Arahnya kita ke concentrate here dulu. Hal-hal yang di sini itu nomor 1, nomor 4, nomor 5, nomor 7, nomor 2, nomor 3. Sesuai item di sini. Oke, itu contoh cara bacanya. Jadi bisa dibaca lagi. Nah, ini contoh data mentahnya. Sudah saya share di Excel ya. Ini contohnya ada ID responden, gender, pekerjaan, kemudian nah teman-teman di sini ada P, ada I ya. P ini adalah performance 1 sampai 16 dan I adalah importance 1 sampai 16. 1 itu item ke 1 seperti ini tadi kan.
item ke 1 sampai 16 dihitung performance sama importance-nya. Untuk yang ini adalah penelitian oleh peneliti lain. Ini oleh Syarif 2019. Dia juga IPA untuk nasabah bank, tapi dia pakai dimensi yang berbeda. Di sini ada fasilitas bank, terus profesionalisme, existence, transaksi, responsibility. Jadi untuk dimensi pertanyaan ini kita bisa merujuk ke penelitian tertentu atau teori tertentu, yang penting ada sumbernya yang jelas. Jadi bisa jadi antar penelitian ini berbeda-beda. Dan di sini importance-nya dia di bagian sumbu vertikal, jadi terbalik dengan penelitian sebelumnya, itu nggak masalah. Yang penting tadi kita paham, performance kalau yang di sebelah kanan sini high, sini low, ini importance, ini low, ini high. Nah, untuk yang performance-nya tinggi, kinerjanya udah bagus, tapi pentingnya itu nggak terlalu penting. Ini tadi berarti masuk yang kinerjanya bagus tapi nggak terlalu penting, itu di sebelah sini ya, nggak terlalu penting. Berarti yang possible overkill tadi ini berlebihan, kita bisa nggak usah ke sini. Atribut-atribut nomor ini, nomor 1, nomor 2, 10, 7, 24 ini kita nggak usah concern ke sini, kita concernnya kemana? Ke yang performance-nya itu high tapi importance-nya masih ini nggak penting tapi kita tinggi. Oke, kita fokus ke yang pentingnya itu high tapi performance-nya masih low, kita fokus ke sini. Ini yang concentrate here. Kita prioritasnya ke atribut yang di kotak yang di sebelah sini gitu. Karena dia di sini importance-nya itu penting tapi kinerjanya, performance-nya masih low. Seperti itu. Ini contoh penelitian lain. Nah, di sini datanya. Nanti penjelasan ini ada di video YouTube ya. Ini jadi nanti ada video. Nah, ini link playlistnya, wajib pelajari video yang ini ke 0. Lalu video ke-4 ini tentang datanya. 678 ini bagaimana Excel-nya. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Nanti ada pertanyaan langsung ke WA Group. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.